Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengantar Psikologi Sosial. Nama saya Muhlisin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi sosial dan sejarah psikologi sosial. Psikologi sosial adalah anak atau cabang dari ilmu psikologi. Psikologi sendiri mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip perilaku manusia. Pengertian psikologi sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Theodore M. Newcomb. Menurut Theodore M. Newcomb, psikologi sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan berbagai macam-macam tentang tingkah laku individu dengan berbagai macam-macam lingkungan sosial. Yang kedua menurut Watson. Menurut Watson, psikologi sosial adalah studi ilmiah tentang tingkah laku individu. Yang ketiga menurut Herbert Bonner, psikologi sosial adalah lapangan pengetahuan tentang tingkah laku individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi sosial. Psikologi sosial modern mulai dikembangkan pada saat pergantian abad ke-19 menuju abad ke-20. Salah satu tokoh psikologi sosial bernama Norman Triplett memulai sebuah eksperimen perdana dalam bidang psikologi sosial dengan meneliti pengaruh kehadiran orang lain terhadap peningkatan performa seseorang dalam menjalankan tugas. Topik yang ditelitinya sering disebut dengan fasilitas sosial. Fasilitas sosial ini sampai saat ini masih digunakan oleh para ahli psikologi sosial untuk meneliti. Menjamurnya penelitian di bidang psikologi sosial barangkali dimulai pada periode 1920 sampai 1940. Beberapa topik penelitian sengaja difokuskan pada isu-isu tertentu yang booming atau terkenal pada saat itu. Contohnya, pada awal 1990-an yang pada masa itu terjadi imigrasi besar-besaran penduduk Eropa Barat menuju Amerika Utara. Saya Muhammad Wahyudi, NIM 2006-02056. Saya akan menjelaskan akar-akar psikologi. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok sosial. Para ahli dalam bidang interdisipliner ini pada umumnya adalah para ahli psikologi atau sosiologi. Walaupun semua ahli psikologi sosial menggunakan baik individu maupun kelompok sebagai analisis mereka. Walau psikologi sosial merupakan disiplin telah lama ada sejak Plato dan Aristoteles, namun secara resmi disiplin ini menjadi satu ilmu yang mandiri baru sejak tahun 1908. Psikologi sosial juga merupakan pokok bahasan dalam sosiologi karena dalam sosiologinya dikenal ada dua perspektif utama. Yang pertama, perspektif struktural makro yang menekankan kajian struktural sosial. Yang kedua, perspektif mikro yang menekankan pada kajian individualistik dan psikologis sosial dalam menjelaskan variasi perilaku manusia. Sini juga ada nilai-nilai manusia. Nilai kemanusiaan sangat erat dan berpengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Kenalkan, nama saya Fauzi Rahman dengan NIM 200020443. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari psikologis atau tujuan psikologi sosial dan disiplin ilmu yang berkaitan. Psikologi sosial itu tidak hanya membahas tentang suatu sekelompok masyarakat ataupun warga, tetapi ia juga itu harus membahas tentang sekelompok keluarga, di mana sekelompok keluarga tersebut mungkin memberikan arahan kepada anaknya atau gimana mungkin semenjak ia lahir sampai ia mati. Misalnya, kita sebagai orang tua itu harus wajib memberikan arahan kepada anak kita semenjak ia lahir. Karena kalau kita memberikan arahan itu tersebut sangat lalai, terutama misalnya kita memberikan arahan tersebut semenjak ia menginjak usia 15 tahun mungkin atau 16 tahun mungkin, otomatis arahan tersebut bisa dikatakan itu batal mungkin atau tidak mungkin dicernakan oleh otak pemikiran mereka mungkin karena mereka sudah terbiasa dari kecil itu melakukan kebiasaan mereka. Tujuan kita memberikan arahan itu tersebut biar mereka itu bisa
menduduki bangku SMA mungkin, atau ilmu-ilmu tertinggi mungkin seperti kuliah, dan biar mereka itu tersebut bisa membawakan perubahan kepada masyarakat, terutama perubahan kepada orang tuanya masing-masing. Baiklah, saya Faradila Fitriyanti, NIM 200602048 akan menjelaskan Psikologi In-Law, Psikologi And-Law, dan Psikologi Of-Law. Psikologi In-Law merupakan aplikasi praktis yang ada dalam bidang nilai kemanusiaan, seperti seorang psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan. Yang kedua, Psikologi And-Law, yaitu meliputi bidang psikologi legal research, yaitu penelitian tentang individu yang terkait dalam nilai kemanusiaan, seperti para hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa. Dan yang ketiga yaitu Psikologi of Law, merupakan hubungan antara bidang nilai kemanusiaan dan psikologi yang lebih abstrak, di mana nilai kemanusiaan jadi penentu perilaku. Isu yang dikaji akan mempengaruhi nilai kemanusiaan dan bagaimana nilai kemanusiaan tersebut mempengaruhi masyarakat. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai bagaimana masa depan psikologi sosial. Psikologi sosial di masa mendatang adalah pervasif dan ubiquitous yang masuk dalam semua bidang ilmu. Karena di semua bidang ilmu, perilaku individu hadir serta topik bahasan yang dikaji dalam psikologi itu akan lebih meluas di masa mendatang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.